Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mutawwilil laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam macam kenikmatan yang tak bisa kita hitung satu persatu. Wabil khusus nikmat iman, Islam, serta nikmat panjang umur dan kesehatan. Alhamdulillah, marilah kita gunakan nikmat-nikmat tersebut di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, terutama dalam menjalankan segala ibadah-ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah gairu mahdoh. Wabil khusus yaitu ibadah di dalam puasa bulan Ramadan ini. Karena banyak segelintir orang yang diberikan nikmat panjang umur dan nikmat kesehatan, tapi mereka belum bisa di dalam menjalankan atau memaksimalkan ibadah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena halangan ataupun karena suatu hal. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan, kita maksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah di dalam bulan Ramadan ini, guna supaya menggapai tujuan daripada kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan ini, yaitu takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan baginda alam, Nabi akhirul zaman, yang selalu dinanti-nanti akan syafaatul uzma'nya kelak di hari yang menakutkan, di hari yang menggentingkan. Pada hari itu tidak ada pertolongan apapun, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberikan wewenang, yang telah diberikan kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya ataupun memberikan pertolongan kepada umat-umat yang lainnya, yaitu yang disebut dengan syafaatul uzma. Mudah-mudahan pada hari itu kita semua dengan sering membaca salawat, dengan selalu mengingat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita selalu membaca salawat sallallahu alaihi wasallam atau menjawabnya. Mudah-mudahan dengan itu kita kelak pada hari itu mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, akhlak adalah suatu hal atau sesuatu yang urgen di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'ithtu, sesungguhnya saya diutus, liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada zaman itu akhlak penduduk Mekah sangat-sangat bobrok ataupun sangat-sangat buruk sekali. Akhlak sangat penting sebagai pondasi setiap manusia. Karena akhlak sangat urgen dimiliki oleh setiap manusia untuk memberikan
nilai ataupun kualitas orang tersebut. Dan akhlak di sini terbagi dua aspek. Yang pertama akhlak kepada sesama, yaitu kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Dan yang kedua yaitu akhlak seorang hamba, seorang makhluk kepada Allah ataupun kepada Sang Pencipta. Di sini kita akan membahas sebuah akhlak yang berkaitan dengan sesama makhluk. Anak-anakku semuanya, akhlak yang baik adalah sebuah cerminan daripada sosok yang baik. Jika akhlaknya buruk, maka sosok tersebut pasti buruk. Perlu diketahui, posisi atau kedudukan akhlak itu sangat tinggi dibandingkan dengan ilmu. Orang yang berakhlak sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu berakhlak. Oleh karena itu, syaitan la'natullah, dia sangat berilmu, sangat pintar dan sangat cerdas. Tapi kepintaran dan kecerdasannya tersebut hilang dan lenyap karena tidak berakhlak. Kenapa setan dikeluarkan dan mendapat predikat oleh Allah la'natullah? Karena setan tidak memiliki, tidak mempunyai akhlak yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah perintah kepadanya untuk menghormati Nabi Adam, tapi dia tidak mau untuk memberikan penghormatan. Penghormatan adalah sebuah bentuk daripada akhlak itu sendiri. Anak-anakku semuanya, di sini saya akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Akhlaqul Banin. Isinya berupa tentang akhlak. Bagaimana untuk menjadi anak yang baik, anak yang berakhlak baik. Sebagaimana di dalam menghormati pada orang tua, pada guru, kepada orang yang lebih tua, yang lebih besar, ataupun kepada orang yang lebih kecil, ataupun umurnya yang lebih kecil dari kita. Oke? Mari kita simak daripada isi kitab Akhlaqul Banin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bimadha yatakhallaqul walad? Dengan apa seorang anak berakhlak? Atau dengan apa berakhlaknya seorang anak? Yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigarihi. Wajib kepada seorang anak supaya berakhlak dengan akhlak yang baik min sigarihi, sejak kecilnya. Jadi di sini sejak kecil seorang anak tuh harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Anak-anak semuanya, apa itu arti akhlak? Arti lain daripada akhlak tersebut adalah
sebuah karakter atau sifat. Dan karakter atau sifat ini dilakukan secara spontan. Jadi secara spontan. Makanya supaya kita memiliki akhlak yang baik, karakter dan sifat yang baik ketika melakukan sebuah perilaku secara spontan, maka kita harus membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Karena kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, itu nanti akan menjadi karakter dan sifat. Dengan arti lain, kebiasaan yang baik itu akan menjadi akhlak yang baik. Jadi sejak kecil seorang anak itu harus membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Melakukan atau perilaku yang baik supaya nanti besarnya dia Isa mahbuban fi kibarihi, hidupnya menjadi orang yang dicintai. Jadi ketika besar nanti itu sudah kita memiliki akhlak yang baik. Karena sejak kecil kita sudah membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika besar, itu akan menjadi orang yang dicintai karena memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu anak-anak semuanya, sejak kecil, kalian semua kan masih kecil, umurnya masih muda, masih kecil, jadi masih ada kesempatan untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga nanti besarnya akan menjadi karakter, akan menjadi sifat, ataupun kalian akan memiliki akhlak yang baik karena sejak kecil kalian sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apa sih contoh-contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik? Misalkan ya, kalian mau berangkat ke sekolah ataupun mau berangkat ke TPA atau madrasah, kalian salaman sama orang tua, cium tangan. Dan ketika kalian pulang dari sekolah, dari madrasah, dari TPA, kalian pun ucap salam dan cium tangan. Itu adalah kebiasaan, salah satu kebiasaan yang baik. Ataupun yang lainnya. Ketika kalian mau main, izin dulu sama orang tua. Ketika mau pergi kemana, izin dulu sama orang tua. Itu pun adalah sebagian daripada akhlak yang baik. Biasakan. Ya. Sejak kecil ini kalian biasakan seperti itu. Melakukan kebiasaan atau perilaku-perilaku yang baik. Kalau kalian sejak kecil sudah terbiasa dengan perilaku yang baik, maka hal itu akan menjadi akhlak, ya, menjadi akhlak yang baik, menjadi karakter ataupun sifat yang baik nanti ketika besar. Dan kalau sudah seperti itu, nanti kalian menjadi orang yang dicintai ketika besarnya nanti. Yardu anhu rabbuhu, dan Allah akan meridhoi, ya, akan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka kalian menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalian memiliki akhlak yang baik. Wa yuhibbu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarga kalian. Ya, keluarga kalian, saudara kalian, orang tua, ibu bapak kalian, kakak kalian, ataupun yang lainnya, itu akan mencintai kalian. Wa jami'un nas, dan orang-orang pun
di sekitar kalian akan suka sama kalian. Karena apa? Karena kalian memiliki akhlak yang baik, memiliki karakter dan sifat yang baik. Yang kedua, ini tadi yang pertama ya. Yang kedua, wajibu alai aidan, dan wajib kepada seorang anak ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah. Jadi, wajib juga seorang anak ayyabta'ida, menjauhi, menghindari daripada akhlak yang jelek, akhlak yang tidak bagus. Jadi, kalian semua anak-anakku harus benar-benar menjaga, menghindari daripada akhlak yang jelek. Nah, sejak kecil kalian jangan sampai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Kalau kalian sejak kecilnya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, dikhawatirkan nanti besarnya itu akan menjadi orang yang dibenci, ya. Kaila yakuna makruhan, kaila supaya tidak menjadi orang yang dibenci, ya. Kalau kalian menghindari, menjauhi daripada kebiasaan-kebiasaan yang jelek sejak kecilnya, supaya kalian tidak menjadi orang yang dibenci. Nah, oleh karena itu, sejak kecil kalian, mulai sekarang nih ya, kalian harus membiasakan diri ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menjauhi daripada kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Ya, nanti kalau kalian melakukan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, nanti itu akan menjadi akhlak yang jelek, akhlak yang qabihah. Ya. Jadi yang kedua ini wajib kalian menghindari, ya, menjauhi daripada akhlak yang jelek, supaya kalian ketika besar nanti tidak menjadi orang yang dibenci. La yardanhu, dan Allah tidak akan meridhoinya. Kalau Allah tidak ridho, ya, kepada anak yang memiliki akhlak yang jelek, pastinya Allah tidak menyukainya. Wala yuhibbu ahluhu, dan tidak dicintai oleh keluarganya. Kalau kita nakal, udah pasti ya, orang tua kita marah, sebel, kesel, ataupun kakak kita ataupun keluarga yang lainnya, ya, akan kesel, akan sebel karena perilaku kita atau karena kebiasaan kita yang jelek. Jadi harus menghindari hal tersebut. Wala ahadun minan nas, dan tidak seorang pun, ya, yang akan suka sama kita, ya, kalau kita nakal. Baiklah anak semuanya. Jadi yang pertama, kalian harus mempunyai atau memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bermula daripada kebiasaan-kebiasaan yang baik sejak kecil, ya, supaya kalau kita sejak kecilnya kebiasaan kita baik, maka nanti besar itu akan menjadi karakter ataupun sifat, atau akan menjadi anak yang mempunyai akhlak yang baik, sehingga kita menjadi anak yang disukai, ya, yang disukai oleh orang tua, mendapat ridha dari Allah, dan disukai oleh orang banyak. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus menghindari, menjauhi daripada akhlak yang buruk, ya. Artinya apa? Kita harus menghindari atau jangan membiasakan diri untuk melakukan sesuatu yang jelek,
ya. Jadi sejak kecil kalian jangan sampai atau menjaga daripada perilaku-perilaku yang jelek, ya. Supaya kalian hidupnya itu terhindar daripada orang yang dibenci atau orang yang tidak disukai karena perilaku kita, akhlak kita yang jelek, ya. Baiklah anak-anak semuanya. Untuk selanjutnya, ya, al-waladul adib, anak yang beradab. Bagaimana sih anak yang beradab itu? Ya, yang pertama, ya, al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang beradab, ya, anak yang mempunyai adab, mempunyai akhlak yang baik, yaitu yahtarimu walidayhi, menghormati kedua orang tuanya. Nah, kalian sudah pasti, ya, harus, ya, menghormati kepada orang tua kita, ya. Karena kalau kita, ya, kalau kita membuat orang tua kita marah, ya, karena kelakuan kita, karena ulah kita, maka Allah akan marah, akan murka kepada kita. Tapi kalau orang tua kita suka, ya, orang tua kita senang sama kita karena ulah kita, tingkah kita yang baik, kebiasaan kita yang baik, jadi orang tua kita senang, suka, maka Allah sudah pasti akan menyukai kalian. Karena apa? Karena kebiasaan kita, perilaku kita yang baik. Jadi wajib, ya, harus kita menghormati orang tua, ya. Terutama mau kemanapun kita pergi, kita harus izin, ya. Kita harus cium tangan sama orang tua, ya. Ataupun ketika orang tua, ya, sibuk, ya, dengan pekerjaan di rumah, kita harus membantu, ya. Harus membantu supaya meringankan daripada pekerjaan orang tua kita, ya. Itu pun sebagai bentuk daripada penghormatan kepada orang tua kita. Dan juga itu adalah sebuah kebiasaan, perilaku yang baik, ya. Wa muallimihi, dan menghormati gurunya. Jadi anak yang baik, ya, anak yang beradab, anak yang berakhlak yang baik, itu pasti dia menghormati kepada gurunya, ya. Sama ketika bertemu dengan seorang guru, kita harus ucap salam dan kita harus salaman, kita harus menyapa, ya, ketika bertemu di jalan. Itu pun adalah bentuk penghormatan kepada seorang guru. Atau ketika di dalam belajar, ya, ketika guru menerangkan di depan, kita harus mendengarkan, kita harus menyimak, ya. Itu juga sebagai bentuk penghormatan kepada seorang guru, ya. Ataupun, ya, perintahnya, larangannya harus kita ikuti, ya. Perintahnya kita harus taati, larangannya kita harus jauhi, ya. Baik perintah orang tua ataupun guru, kita harus nurut, kita harus ikut, ya. Ataupun larangan orang tua ataupun larangan guru, kita juga harus ikut, ya, harus menjauhi. Wa ikhwanul kibar, dan kepada kakak, ya, atau orang yang lebih tua umurnya dari kita, ya. Jadi harus hormat kepada kakak kita ataupun orang yang lebih tua dari kita, harus kita hormat. Ketika kita salaman harus cium tangan, ya, tidak boleh kita nggak cium tangan. Nah, itu pun salah satu bentuk penghormatan, ya, kepada kakak kita ataupun orang yang lebih tua dari kita, ya. Kita harus hormati, ya. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan setiap orang yang lebih besar,
ya, yang lebih tua umurnya. Ya. Jadi harus kita hormati itu, ya. Orang yang lebih besar umurnya dari kita harus kita hormati, ya. Wa yarham ikhwanu sigar, dan harus menyayangi, ya, kepada ikhwanu sigar, adik kita, ya. Jadi kita harus sayang sama adik kita. Nggak boleh kita ngejailin dia, ngusilin dia, tidak boleh. Kita harus sayang, ya. Bagaimana bentuk kesayangan kita kepada adik kita? Yaitu dengan kita mengajak main bareng, ya. Kalau misalkan dia sakit, ya, kita berikan perhatian, ya. Kita berikan sebuah perhatian kepada adik kita, ataupun kita memberikan hadiah kepada adik kita. Itu adalah bentuk daripada kasih sayang sama adik kita, ya. Atau kita bela, ya, kalau ada yang ngejailin nih, ada yang ngusilin orang lain, kita bela. Nah, itu juga salah satu bentuk kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Wa kullaman hu asgaru minhu, dan orang yang lebih kecil umurnya dari kita. Jadi harus kita sayang itu, ya, bukan adik kita aja, ya. Orang yang lebih kecil umurnya dari kita, kita pun harus menyayanginya. Kalau ada kesulitan, ya, kita bantu, ya. Kalau ada kesusahan, kita bantu. Nah, itu, ya. Jadi kepada kakak kita, orang yang lebih tua umur dari kita, kita harus hormati. Dan kepada adik kita ataupun orang yang lebih kecil umurnya dari kita, kita harus sayangi, ya, itu. Wa yasduqu fi kalamihi, ya. Dan yang kedua ini adalah wa yasduqu fi kalamihi, jujur di dalam ucapannya. Nah, ya. Jadi segala ucapan kita harus jujur, ya. Tidak boleh tidak jujur. Jadi harus jujur. Harus benar, ya. Tidak boleh berbohong ataupun yang lain. Jadi ucapan kita harus jujur, ya. Harus bagus, ya. Setiap ucapan kita. Wa yatawadda'u ma'an nas, dan harus rendah diri, ya. Rendah diri ma'an nas, dengan orang-orang. Jadi harus rendah diri, harus kalem, ya, orangnya. Tidak boleh sombong, tidak boleh, ya, pokoknya harus rendah diri, harus kalem, ya. Sama orang itu harus kalem, harus tawadu, harus nurut, ya. Wa yasbiru 'ala adza, dan bersabar terhadap penyakit, ya. Kalau kita mendapatkan sebuah penyakit atau sesuatu yang menyakitkan kita, itu harus sabar, ya, harus sabar. Wala yuqati'ul aulada, dan tidak boleh usil atau nakal kepada anak-anak yang lain. Jadi kita tidak boleh, ya, tidak boleh kita nakal sama anak yang lain, ya. Tidak boleh usil, jahil kepada anak-anak yang lain. Wala yatakhasamu ma'hum, dan tidak boleh bermusuhan, ya. Tidak boleh bermusuhan, saling berantem, ya, tidak boleh. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika, dan tidak boleh mengeraskan suaranya idza takallama, ketika berbicara. Jadi tidak boleh keras suaranya, teriak-teriak, tidak boleh, ya, ketika kita berbicara. Aw dhahika, ataupun ketika kita tertawa, tidak boleh terbahak-bahak sampai kencang ketawanya, ya, tidak boleh. Nah, itu adalah, ya, karakter anak atau sifat anak yang beradab, yang memiliki akhlak yang baik, ya. Jadi yang pertama, jadi karakter ataupun sifat anak yang beradab, anak yang berakhlak yang baik, itu selalu menghormati orang tua dan gurunya, ya. Apapun yang diperintah oleh orang tua dan guru, dia nurut. Apapun yang dilarang oleh orang tua dan guru, dia selalu
melakukannya atau menghindari daripada apa yang dilarang oleh orang tua dan guru, ya. Wa ikhwanul kibar, dan menghormati kepada kakaknya dan kepada orang yang lebih tua, menyayangi kepada adiknya dan kepada orang yang lebih kecil umurnya daripadanya, ya. Selalu dia menyayangi. Jadi kepada orang yang lebih besar, ya, dia menghormati, kepada orang yang lebih kecil dia menyayangi. Itu adalah karakter daripada anak yang beradab ataupun anak yang memiliki akhlak yang baik. Nah, dan juga yang kedua, ya. Yang kedua, dia ketika berbicara selalu jujur. Ya, selalu jujur. Apapun yang dia bicarakan selalu jujur, ya. Dan juga rendah diri, ya. Rendah diri dengan manusia, tawadhu, kalem, ya. Itu adalah karakter daripada anak yang beradab, anak yang baik. Bersabar, ya. Apapun yang menimpa dia selalu bersabar, ya. Wala yuqati aulad wala yatakhasam mahum, dan dia tidak usil, tidak jahil sama anak-anak yang lain, dan tidak bermusuhan atau saling berantem kepada anak-anak yang lain. Dia kalem, ya. Dia kalem, dia sabar, ya. Ketika ditimpa sebuah atau sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak disukai, dia bersabar. Ya, dia kalem dan dia tidak jahil, tidak pernah berantem, ya, sama anak-anak yang lain. Dan juga ketika dia ngomong, dia tidak teriak-teriak. Dia tidak pernah teriak-teriak ketika dia ngomong, ya, ataupun ketika dia sedang bermain, ya. Audhika, atau ketawa. Dia tidak pernah ketawa terbahak-bahak sampai terdengar, ya, dari tempat dia bermain ke tempat yang lainnya, ya. Dia tidak pernah ketawanya sampai terbahak-bahak sampai terdengar oleh orang yang lain, ya. Nah, itu adalah sekilas daripada anak yang berakhlak, ya. Dengan apa anak yang berakhlak dan bagaimana anak yang berakhlak tersebut, ya. Dan juga karakter atau ciri daripada anak yang beradab ataupun anak yang baik, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk semuanya, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan dengan beribu-ribu maaf. Astaghfirukum kullal af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.